Rian Jombang, yang memiliki nama asli Ferry Idham Henyansyah, adalah seorang terpidana mati yang terkenal karena keterlibatannya dalam kasus pembunuhan berantai yang terjadi sekitar 12 tahun lalu. Dia melakukan serangkaian pembunuhan brutal yang menewaskan 11 orang. Kasusnya menjadi perhatian publik pada 12 Juli 2008 ketika ditemukan 7 potongan tubuh korban di sebuah lahan kosong di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. Baru-baru ini, Rian Jombang kembali menjadi sorotan media setelah mengalami penganiayaan oleh Habib Bahar bin Smith di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. Menurut laporan, Habib Bahar memukul Rian Jombang karena permasalahan terkait uang. Akibat pemukulan tersebut, Rian Jombang mengalami muntah darah dan mengalami luka yang cukup serius. Kejadian ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan kedua tokoh ini di balik jeruji besi. Siapa gerangan Rian Jombang ini? Nama asli Rian Jombang adalah Ferry Idham Henyansyah, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Rian Jombang karena kasusnya yang sangat terkenal di seluruh Indonesia. Rian berasal dari Jombang, Jawa Timur. Sejak kecil, Rian tidak merasakan kehadiran figur ayah dan hanya dirawat oleh ibunya. Ibunya dikenal sebagai sosok yang keras dan tegas, yang mendominasi dan mengontrol seluruh tingkah laku dan gerak-gerik Rian. Cara mendidik ibunya yang sangat ketat dan penuh tekanan sering menyebabkan Rian mengalami trauma dan kesulitan dalam proses tumbuh kembangnya. Karena pengaruh mendalam dari ibunya, Rian menunjukkan perilaku yang berbeda dari anak laki-laki lainnya. Ia sering terlihat lebih feminim dan lebih suka bergaul dengan teman-teman perempuannya daripada dengan anak laki-laki seusianya. Tingkah lakunya yang berbeda ini mulai menonjol dan mencolok di lingkungan sekitar. Untuk mencoba mengubah perilaku Rian, ibunya memutuskan untuk memasukkannya ke pesantren sejak duduk di bangku SD. Harapan ibunya adalah pesantren tersebut bisa membantu membentuk Rian menjadi anak laki-laki yang lebih baik dan lebih sesuai dengan norma-norma sosial. Namun, langkah tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Saat memasuki masa SMP dan mulai mengalami pubertas, masalah yang dihadapi Rian semakin kompleks. Meskipun berada di lingkungan pesantren, Rian terus menunjukkan minat pada hal-hal yang biasanya disukai oleh perempuan, seperti make up dan fashion. Selain itu, Rian mulai merasakan ketertarikan pada laki-laki, yang semakin memperkuat rasa ketidakcocokan dirinya dengan harapan ibunya dan norma-norma sosial di sekitarnya. Selama masa pubertas, Rian Jombang sering menghabiskan waktu menyendiri di kamarnya atau duduk melamun di kolam ikan di belakang rumahnya. Meskipun dia memiliki ketertarikan dan perilaku yang berbeda dari anak laki-laki seusianya, Rian menunjukkan kemampuan akademis yang sangat baik. Nilainya selalu bagus sejak duduk di bangku SD dan terus berlanjut selama masa SMP-nya. Setelah tamat SMP dan keluar dari pesantren, Rian berencana melanjutkan pendidikan ke SMA di Jombang. Dengan prestasi akademis yang mengesankan, dia berhasil diterima di SMA favorit di daerah tersebut. Namun, meskipun Rian cerdas dan berprestasi, ia mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekolah tersebut. Tingkah lakunya yang dianggap feminim membuatnya dijauhi dan bahkan dibuli oleh teman-temannya, yang seringkali menyebutnya dengan istilah banci. Situasi ini membuat Rian hanya bertahan di SMA itu selama 1 semester sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke sekolah lain. Sayangnya, pengalaman di sekolah berikutnya tidak jauh berbeda. Rian terus menghadapi penolakan dan pengucilan, sehingga dia harus berpindah-pindah SMA hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan menengahnya di sekolah ketiganya. Meskipun demikian, dia berhasil lulus dengan nilai yang cukup tinggi dan tetap bersemangat mengejar cita-citanya untuk menjadi dokter. Rian diterima di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas ternama. Namun impiannya harus terhenti karena masalah biaya yang tidak dapat dipenuhi. Menyadari keterbatasan tersebut, Rian memutuskan untuk kembali ke Jombang dan melanjutkan pendidikan di pesantren. Di pesantren tersebut, ia fokus pada pendalaman agama dan akhirnya dipercaya menjadi guru ngaji untuk anak-anak di sana. Sebagai guru ngaji, Rian dikenal sebagai sosok yang lemah lembut dan sangat dicintai oleh murid-muridnya. Kelembutannya dan dedikasinya dalam mengajarkan agama membuatnya menjadi salah satu guru favorit di pesantren. Namun,
Di balik citra positifnya sebagai guru yang penyayang, sisi gelap dari Rian mulai muncul. Dan ini akan menjadi bagian penting dari kisah hidupnya di kemudian hari. Rian Jombang kemudian bertemu dengan seorang oknum ustadz yang juga mengajar di pesantren tempatnya belajar. Ternyata, ustadz tersebut memiliki ketertarikan terhadap lelaki dan menjalin hubungan gelap dengan Rian. Dalam hubungan ini, Rian merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dan ini memberikan rasa cinta serta kepuasan emosional yang sangat berarti baginya. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa waktu, ustadz tersebut memutuskan untuk menikahi seorang wanita. Keputusan ini menghancurkan hati Rian dan meninggalkannya dalam keadaan murung dan marah. Kekecewaan yang mendalam akibat pengkhianatan ini membuat Rian menjadi sosok yang kehilangan belas kasih terhadap orang-orang yang dianggapnya mengkhianatinya. Perubahan emosional ini berdampak besar pada karakter dan tindakannya ke depan, membentuk sisi gelap dari dirinya yang sebelumnya tidak pernah tampak. Pada tahun 2007, Rian Jombang memulai hubungan dengan pacar lelakinya yang bernama Guntur, yang berasal dari Ngancuk, Jawa Timur. Mereka pertama kali berkenalan di komunitas gay di Jawa Timur. Setelah menjalin hubungan jarak jauh, LDR, untuk beberapa waktu, Guntur memutuskan untuk mengunjungi Rian di Jombang pada bulan April tahun itu. Karena hubungan mereka merupakan sesuatu yang dilarang di negara mereka, mereka harus menjaga hubungan ini secara sembunyi-sembunyi. Guntur tidak memberitahukan keluarganya tentang rencananya pergi ke Jombang untuk bertemu Rian, sehingga keluarganya di Ngancuk tidak mengetahui kepergiannya. Rian menyarankan agar Guntur datang pada hari Sabtu atau Minggu, karena pada hari-hari tersebut, orang tua Rian biasanya tidak ada di rumah, sehingga rumahnya kosong dan lebih aman untuk mereka bertemu. Pada malam minggu itu, suasana di rumah Rian Jombang terlihat tenang saat Guntur tiba. Guntur datang dengan kereta dari Ngancuk, dan mereka bertemu dengan penuh kegembiraan. Setelah lama menjalani hubungan jarak jauh, kedatangan Guntur merupakan momen yang dinanti-nanti oleh Rian. Mereka berencana untuk menghabiskan malam bersama di rumah Rian, menikmati waktu berdua tanpa gangguan. Namun, malam yang semula penuh harapan segera berubah menjadi malam yang mencekam. Ketika mereka hendak tidur, Rian memergoki sesuatu yang tidak terduga di ponsel Guntur, kontak lelaki lain. Temuan ini langsung menyulut amarah Rian, yang sudah lama terbakar oleh luka pengkhianatan. Rian yang telah lama menyimpan kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan sebelumnya, tidak bisa menahan kemarahan dan kekecewaannya. Pertengkaran antara Rian dan Guntur pecah dengan intensitas yang mengerikan, mengguncang malam yang semula damai. Ketika Guntur keluar dari kamar mandi, dia tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi akhir dari hidupnya. Suasana di kamar dipenuhi dengan ketegangan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Rian, dengan wajah yang merah padam karena amarah, memandang Guntur dengan kebencian yang membara. Dalam keadaan marah dan frustasi yang ekstrim, Rian meraih linggis yang tergeletak di sudut ruangan. Linggis tersebut adalah alat berat yang biasanya digunakan untuk pekerjaan kasar, bukan untuk kekerasan seperti ini. Rian menggenggamnya dengan erat, merasakan dinginnya logam di tangannya. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun, dan Rian merasakan darahnya mendidih. Dengan penuh kebencian dan kemarahan yang meluap-luap, Rian mengangkat linggis dan menghantamkan alat tersebut dengan kekuatan brutal ke arah kepala Guntur. Pukulan pertama adalah yang paling menghancurkan. Linggis itu menghantam tengkorak Guntur dengan suara keras yang mengerikan. Tengkorak Guntur pecah seketika, dan darah menyembur keluar dari kepalanya, memenuhi lantai dengan aliran merah yang deras. Guntur terjatuh dengan tubuh yang tidak berdaya, kepalanya terlihat hampir hancur, terkulai di lantai dalam keadaan yang mengerikan. Darah menggenang di sekelilingnya, membanjiri lantai dengan noda merah yang semakin luas. Setiap detik terasa penuh dengan rasa ngeri, saat darah terus mengalir dari luka yang mengerikan di kepala Guntur. Suara kesedihan dan kematian menggema dalam keheningan malam, seolah-olah seluruh rumah Rian bergetar dengan keganasan yang baru saja terjadi. Tubuh Guntur, dalam keadaan mengenaskan, tampak tergeletak di lantai,
dengan wajah yang tampak hancur dan terdistorsi, seolah-olah merupakan sebuah peringatan mengerikan dari kemarahan Rian. Suasana di sekitar Guntur menjadi semakin mencekam, penuh dengan aroma besi darah dan kengerian yang tak tertahan. Rian merasa terjebak dalam kepanikan. Dia tahu bahwa dia harus segera menghilangkan jejak dari perbuatannya dan membuang tubuh Guntur agar tidak meninggalkan bukti. Dengan tangan yang gemetar dan penuh keringat, Rian memikirkan berbagai cara untuk menyingkirkan tubuh tersebut. Dia memutuskan untuk membuang tubuh Guntur ke kolam ikan di belakang rumah. Sebuah keputusan yang membuat suasana semakin mencekam. Dalam kegelapan malam yang semakin dalam, Rian menyeret tubuh Guntur ke belakang rumah, ke area di mana kolam ikan terletak. Suasana malam yang dingin dan gelap menambah ketegangan. Rian dengan susah payah mengangkat tubuh Guntur yang sudah berat dan kaku. Dengan hati-hati, dia menenggelamkan tubuh Guntur ke dalam kolam, menggunakan besi pagar bekas untuk memastikan bahwa tubuh Guntur benar-benar tenggelam dan tidak mungkin terlihat dari permukaan. Di sekitar kolam, air malam tampak dingin dan mengerikan, seperti saksi bisu dari perbuatan kejam Rian. Rian berusaha menutupi tubuh Guntur dengan batu dan material lain untuk menghindari agar tubuhnya muncul kembali ke permukaan. Ketika semuanya tampak siap, Rian kembali ke rumah dengan hati yang berdebar dan ketegangan yang terus meningkat. Setelah itu, Rian mulai membersihkan segala jejak dari kehadiran Guntur di rumah. Dia dengan cermat membersihkan noda darah, menghapus jejak-jejak yang bisa menjadi petunjuk, dan memastikan bahwa semua barang yang mungkin terkait dengan kejadian tersebut disembunyikan atau dibuang. Rumah Rian yang semula terasa tenang dan damai kini terasa gelap dan menakutkan, menyimpan rahasia mengerikan yang akan menghantui Rian selamanya. Suasana di rumah semakin menakutkan seiring dengan upaya Rian untuk menghilangkan jejak. Setiap langkah Rian, setiap suara yang dia buat, terasa membayangi suasana malam yang penuh ketegangan. Rian merasa terjebak dalam ketakutan dan kecemasan, menyadari bahwa rahasia mengerikan ini akan menjadi bagian dari hidupnya, meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Beberapa hari setelah Guntur dilaporkan hilang, keluarga dan pihak berwenang melakukan pencarian tanpa hasil. Tidak ada yang mengetahui hubungan rahasia antara Guntur dan Rian, sehingga Rian tidak dicurigai dan tetap aman, sementara tubuh Guntur tidak pernah ditemukan. Setelah kejadian itu, Rian merasakan sensasi adrenalin yang memuaskan setiap kali ia mengambil nyawa orang lain. Ketagihan akan perasaan tersebut mendorongnya untuk terus melakukan kekerasan. Salah satu korban berikutnya adalah pacarnya sendiri, Wawan, yang dikenal Rian di game. Masalah dalam hubungan mereka menjadi motif di balik pembunuhan tersebut, mengulang pola kekerasan yang sama dengan yang terjadi pada Guntur. Pada malam yang suram dan dingin, suasana di rumah Rian terasa tegang. Rian dan pacarnya, Wawan, terlibat dalam pertengkaran hebat terkait cemburu, sebuah perasaan yang membara dalam diri Rian. Wawan, yang sudah mengetahui sifat cemburu Rian, mencoba untuk meredakan situasi, tetapi suasana semakin memanas. Malam itu, setelah selesai melakukan hubungan badan, Wawan merasa lega dan ingin beristirahat. Namun, Rian masih dikuasai oleh kemarahan yang tak tertahan. Dalam keadaan emosi yang meluap-luap, Rian mengambil linggis, alat berat yang sebelumnya telah digunakan dalam pembunuhan Guntur. Linggis itu kini tampak lebih menakutkan dan mematikan dalam cahaya lampu yang redup. Rian menyergap Wawan dengan penuh kebencian yang membara. Suara pertengkaran mereka sebelumnya masih menggema di seluruh rumah, menciptakan suasana yang tegang dan mencekam. Ketika Wawan keluar dari kamar mandi, dia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi akhir dari hidupnya. Dalam keadaan shock dan keputusasaan, Wawan tidak sempat melawan. Rian, yang kini dikuasai oleh kemarahan membara, meraih linggis alat berat yang dingin dan mematikan. Dengan tatapan dingin dan penuh kebencian, Rian memandang Wawan. Tidak ada kata-kata, hanya kemarahan yang membakar di dalam hatinya. Dengan satu gerakan yang cepat dan brutal, Rian mengangkat linggis dan menghantamkan alat itu ke kepala Wawan. Pukulan pertama menggema dengan suara yang mengerikan, seperti dentuman petir di malam yang gelap.
Tengkorak Wawan retak dengan suara keras, dan darah segar menyembur keluar dari luka yang mengerikan. Darah berceceran, menciptakan genangan merah yang semakin luas di lantai. Wawan terjatuh dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tubuhnya tergeletak dengan kepala yang hampir hancur dan darah yang mengalir deras. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun, saat darah terus membanjiri lantai, menambah suasana yang semakin mengerikan. Terpaan dingin malam seolah menyatu dengan kengerian yang merayapi ruangan. Dengan tubuh Wawan yang tidak berdaya di lantai, Rian merasakan kepuasan dan teror yang menyertainya. Malam itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan, dengan aroma darah yang menyengat dan suasana dingin yang semakin memperburuk rasa ngeri. Setelah memastikan Wawan tak bernyawa, Rian dengan panik dan cemas menyeret tubuh Wawan ke kolam ikan di belakang rumahnya. Suasana sekitar kolam terasa sangat mencekam. Malam yang gelap, udara yang dingin, dan suara gemericik air kolam menciptakan atmosfer yang menambah ketegangan. Rian dengan susah payah mengangkat tubuh Wawan dan menenggelamkannya ke dalam kolam, memastikan tubuh itu benar-benar tenggelam dengan menggunakan besi pagar bekas untuk menekan tubuh Wawan ke dasar kolam. Ketika tubuh Wawan akhirnya tenggelam, Rian merasa lega namun tetap tertekan oleh kengerian dari perbuatannya. Ia kemudian kembali ke rumah dengan hati yang berdebar dan penuh ketakutan, berusaha menghilangkan jejak dari kekejaman yang baru saja terjadi. Setiap langkahnya terasa berat dan setiap suara di rumahnya menjadi mencekam. Rian membersihkan sisa-sisa darah, menyapu jejak-jejak yang mungkin mengungkapkan rahasianya, dan mengatur ulang barang-barangnya untuk menghindari kecurigaan. Ketika pihak berwenang akhirnya mengumumkan bahwa Wawan hilang tanpa jejak, Rian berhasil lolos tanpa terdeteksi. Rumahnya kembali tampak tenang dan damai, namun menyimpan rahasia mengerikan yang hanya diketahui oleh Rian sendiri. Suasana rumah yang semula penuh dengan kegelapan dan ketegangan kini terasa seperti penjara yang menyimpan kekejaman yang tidak akan pernah terungkap. Pada bulan November tahun itu, Rian kembali melakukan aksinya dengan cara yang sangat brutal. Korbannya kali ini adalah pacar barunya, Aksoni, yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti sebelumnya, malam itu penuh dengan ketegangan yang mencekam. Aksoni, yang baru saja tiba di rumah Rian, merasa tidak nyaman dengan permintaan Rian untuk melakukan hubungan badan. Ketika Aksoni menolak, suasana di dalam rumah menjadi semakin tegang. Rian, yang merasa ditolak dan terhina, tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Suasana di rumah malam itu seolah menyerap kegelapan dan kemarahan yang meluap. Dalam pertengkaran yang semakin memanas, Rian bersiap meraih linggis alat berat dan dingin yang telah menjadi simbol kekejamannya. Suara pertengkaran mereka terdengar menggema keras di seluruh rumah, menciptakan atmosfer yang menakutkan dan mencekam. Wajah Rian tampak dipenuhi kebencian yang membara, dan Aksoni, yang terkejut dan ketakutan, tidak menyangka akan mengalami nasib buruk malam itu. Saat Aksoni menolak untuk membuka pakaiannya, suasana berubah menjadi sangat tegang. Rian, dikuasai oleh kemarahan yang membakar, mengangkat linggis dengan tangan yang gemetar namun penuh tekad. Dengan gerakan cepat dan brutal, Rian menghantamkan linggis ke kepala Aksoni. Setiap pukulan terdengar seperti guntur yang menggelegar, merobek dan menghancurkan tengkorak Aksoni dengan bunyi yang sangat mengerikan. Suara dentuman keras dan retakan tengkorak seolah-olah melawan kegelapan malam. Darah menyembur deras dari luka-luka yang mengerikan, melimpah ke seluruh lantai dengan genangan merah yang semakin meluas. Suara darah yang menetes dan menyebar menambah kengerian yang menyelimuti ruangan. Aksoni terjatuh ke lantai dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kepalanya hampir hancur, dan tubuhnya berlumuran darah yang mengalir deras dari luka-luka yang mengerikan. Darah menyembur ke dinding, menodai setiap sudut ruangan dengan noda merah yang mengerikan. Suasana malam yang gelap dan dingin semakin memperburuk kengerian. Angin dingin menyapu ruangan, seolah menyatu dengan suasana teror yang meliputi tempat itu. Rian, yang kini dikuasai oleh rasa puas yang mengerikan dan teror, kemudian dengan tangan yang bergetar penuh darah mengangkat tubuh Aksoni. Setiap gerakan Rian terasa berat, menambah nuansa mencekam dari tindakan brutalnya.
Rian menyeret tubuh Aksoni ke kolam ikan di belakang rumahnya. Gelap malam dan dingin udara membuat suasana di sekitar kolam menjadi semakin menyeramkan. Rian dengan hati-hati menenggelamkan tubuh Aksoni ke dalam kolam, menggunakan besi pagar bekas untuk memastikan tubuh itu tenggelam dengan sempurna. Suara air yang bergemericik menambah ketegangan, seolah kolam itu menyimpan rahasia kegelapan yang tidak akan pernah terungkap. Setelah menyembunyikan tubuh Aksoni, Rian kembali ke dalam rumah dengan langkah yang berat, meninggalkan jejak kekejaman yang baru saja terjadi. Rumah itu kini kembali tampak tenang, namun menyimpan aura ketegangan dan kengerian dari malam yang mengerikan. Aksoni dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan, sementara Rian terus menjalani kehidupannya tanpa ada yang mencurigai kekejaman yang telah dilakukannya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Januari 2008, Rian kembali melakukan aksinya dengan korban terbaru, seorang lelaki bernama Zaki yang juga merupakan pacarnya dan dikenalnya dari komunitas gay di Jawa Timur. Zaki, seperti korban-korban sebelumnya, tidak mengetahui apa yang akan terjadi malam itu. Setelah mereka melakukan hubungan badan di rumah Rian, ketegangan mulai muncul ketika Zaki, secara tidak sengaja, menemukan pesan-pesan di ponsel Rian yang menunjukkan adanya selingkuhan. Zaki yang merasa tertipu dan dikhianati, terlibat dalam pertengkaran sengit dengan Rian. Suasana malam itu dipenuhi dengan ketegangan yang semakin meningkat, menciptakan suasana mencekam yang mendalam. Rian, yang hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang membara, meraih linggis alat berat dan dingin yang telah menjadi simbol kekejaman dan kematian yang tak tertandingi. Malam itu, suasana di rumahnya terasa semakin mencekam, dipenuhi dengan aura kegelapan dan ketegangan. Ketika Zaki selesai mandi dan sedang bersiap untuk mengenakan pakaiannya, Rian menyergapnya dengan penuh kebencian yang menggelora. Zaki, yang belum menyadari apa yang akan terjadi, sedang berdiri dalam keadaan setengah telanjang, tubuhnya masih basah dari mandi. Pukulan pertama terasa sangat brutal, disertai dentuman keras yang seakan mengguncang malam. Tengkorak Zaki hancur dalam sekejap, membuat darah mengalir deras dari luka-luka yang mengerikan. Suara retakan tulang dan gemericik darah yang menyembur membanjiri lantai, menciptakan genangan merah yang semakin luas. Zaki terjatuh ke lantai dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepala yang hampir hancur, tubuh berlumuran darah yang mengalir deras dari luka-luka yang menyakitkan, menciptakan pemandangan yang sangat brutal dan menakutkan. Setiap dentuman linggis menambah suasana yang sangat mengerikan, membuat malam itu semakin mencekam dan penuh dengan teror. Suasana malam di rumah itu menjadi semakin gelap dan dingin, seolah-olah menyelimuti tempat tersebut dengan nuansa teror dan kengerian. Rian, dengan tangan bergetar penuh darah, mengangkat tubuh Zaki dan menyeretnya menuju kolam ikan di belakang rumah. Di sana, suasana gelap dan tenang hanya menambah ketegangan, seolah kolam tersebut menyimpan rahasia gelap yang tak akan pernah terungkap. Suasana malam yang gelap dan dingin semakin memperburuk rasa kengerian. Angin malam yang dingin seolah menambah nuansa teror yang meliputi ruangan. Rian, yang kini merasakan rasa puas yang mengerikan dan ngeri, dengan tangan bergetar penuh darah, menyeret tubuh Zaki ke kolam ikan di belakang rumahnya. Di sekitar kolam, suasana malam terasa semakin menyeramkan dengan gelapnya udara dan kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Rian dengan penuh kehati-hatian menenggelamkan tubuh Zaki ke dalam kolam. Suara air yang bergemericik dan tubuh Zaki yang tenggelam menambah ketegangan, seolah kolam tersebut menyembunyikan rahasia gelap yang tak akan pernah terungkap. Setelah menyembunyikan tubuh Zaki, Rian kembali ke rumah dengan langkah berat dan penuh darah, meninggalkan jejak kekejaman yang baru saja terjadi. Rumah itu kini kembali tampak tenang, tetapi menyimpan aura kengerian dan ketegangan dari malam yang sangat brutal dan mengerikan. Zaki dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan, sementara Rian terus menjalani kehidupannya tanpa ada yang mencurigai kejahatan yang telah dilakukannya. Pada bulan Februari, Rian kembali melancarkan aksinya. Korbannya kali ini adalah Grady, seorang lelaki yang dikenal sebagai artis sinetron pada tahun 2007. Mereka berkenalan melalui komunitas yang sama dan memulai hubungan yang tampaknya normal. Namun,
Segalanya berubah setelah mereka selesai berhubungan badan. Ryan, yang menginginkan uang saku dari Grady, merasa marah ketika permintaannya tidak dipenuhi. Ketidakmampuan Grady untuk memenuhi tuntutannya menjadi pemicu amarah Ryan yang membara. Dalam suasana malam yang dingin dan menegangkan, Ryan bersiap dengan linggis, alat yang telah menjadi simbol kekejaman tanpa batas. Dengan wajah yang dipenuhi amarah dan kebencian, Ryan menunggu saat yang tepat saat Grady, pacarnya yang baru, bersiap untuk pulang setelah berbincang-bincang. Grady, yang tidak menyadari ancaman yang akan menimpa dirinya, berjalan menuju pintu keluar. Ketika Grady membuka pintu dan berbalik untuk meninggalkan rumah, Ryan menyergapnya dari belakang. Dentuman keras dari alat berat itu menggema di seluruh ruangan, disertai dengan suara retakan tengkorak yang mengerikan. Setiap pukulan terasa seperti ledakan, menghancurkan tengkorak Grady hingga pecah, dan darah menyembur deras dari luka yang mengerikan. Grady terjatuh ke lantai dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan kepalanya yang hancur dan tubuhnya berlumuran darah. Darah yang mengalir deras membanjiri lantai, menciptakan genangan merah yang semakin luas dan menambah suasana mencekam di ruangan yang gelap itu. Suara gemericik darah yang menyebar di lantai dan kepulan udara dingin malam semakin menambah kengerian yang menyelimuti tempat tersebut. Setelah memastikan kematian Grady, Ryan menyeret tubuhnya yang sudah tidak berdaya ke kolam ikan di belakang rumah. Kolam yang gelap dan dingin itu tampak seperti tempat penyimpanan rahasia gelap. Ryan menenggelamkan tubuh Grady dengan hati-hati menggunakan besi pagar bekas, memastikan tubuhnya tenggelam sepenuhnya. Suara air yang bergemericik dan tubuh Grady yang tenggelam menambah suasana mencekam di malam itu. Keberadaan Grady yang dinyatakan hilang menghebohkan publik, terutama karena statusnya sebagai seorang artis. Kabar tentang kehilangannya menyebar dengan cepat, memicu pencarian besar-besaran oleh pihak berwenang dan media. Meskipun upaya pencarian dilakukan, tubuh Grady tidak pernah ditemukan, dan tidak ada yang curiga terhadap Ryan, yang terus melanjutkan kehidupannya dengan tenang, menyembunyikan jejak-jejak kekejaman yang telah dilakukannya. Setelah keberhasilan pembunuhan terakhirnya, Ryan semakin tenggelam dalam dorongan gelapnya. Dengan setiap nyawa yang diambil, dia merasakan sensasi adrenalin yang lebih intens dan sulit dikendalikan. Pada saat itu, Ryan tampaknya tidak akan berhenti, dan obsesi kejamnya terus berkembang. Korban berikutnya adalah seorang wanita bernama Nani Hidayati, yang dikenalnya dari salah satu game di Jombang. Nani adalah teman baik Ryan yang tidak pernah berniat menjadi bagian dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Mereka saling berbagi kebiasaan dan suka olahraga, menjadikan mereka dekat dalam pertemanan. Namun, pada malam yang gelap dan penuh ketegangan itu, Ryan, yang sudah tidak dapat mengendalikan nafsu gelapnya, memutuskan untuk mengubah Nani menjadi korban berikutnya. Ketika Nani datang ke rumah Ryan, mereka menghabiskan waktu bersama seperti biasanya, bercengkrama dan berbicara tentang berbagai hal. Tanpa adanya indikasi bahaya, suasana terasa santai dan penuh kehangatan. Namun, di balik tampilan yang tenang, Ryan menyimpan niat gelap yang sangat mengerikan. Ryan, yang terobsesi dengan kekejaman, mulai menunjukkan ketertarikan seksual yang semakin menuntut kepada Nani. Namun, Nani, yang sudah mengetahui sisi gelap Ryan dan menyadari ketidaksesuaian dalam diri Ryan, dengan tegas menolak ajakan tersebut. Penolakan ini, yang tidak hanya menyentuh harga diri Ryan tetapi juga menyentuh kekejaman yang selama ini terpendam, membuat kemarahan Ryan meledak tanpa ampun. Dalam sekejap, suasana santai berubah menjadi mencekam. Ryan dengan wajah yang dipenuhi kebencian dan kemarahan yang membara, tanpa memberikan kesempatan bagi Nani untuk memahami apa yang akan terjadi, meraih linggis yang telah menjadi alat kematian yang mengerikan. Suara dentuman dan retakan dari linggis yang menghantam tengkorak Nani menggema di seluruh ruangan. Setiap hentakan terasa seperti ledakan yang menggetarkan jiwa. Darah mengalir deras, menciptakan genangan merah yang semakin meluas di lantai. Jeritan Nani yang penuh kepanikan dan kesakitan bergema keras. Namun secepat kilat, dia terjatuh ke lantai dengan kondisi kepala yang hancur dan tubuh yang berlumuran darah.
Suara retakan tulang dan gemericik darah yang menyembur menambah suasana brutal yang sangat mengerikan dan menegangkan. Nani terjatuh dalam keadaan mengenaskan, kepalanya hancur dan tubuhnya berlumuran darah. Darah yang membanjiri lantai menciptakan genangan merah yang semakin luas, menambah suasana mencekam dan brutal di ruangan yang sebelumnya penuh dengan obrolan santai. Rian, dengan kejam, kemudian mengangkat tubuh Nani dan menenggelamkannya di kolam ikan yang sama. Dengan tubuh Nani yang menghilang tanpa jejak, Rian kembali lolos tanpa dicurigai. Tidak ada yang mengira bahwa teman baik mereka adalah korban berikutnya dari kekejaman yang tidak terbayangkan. Keberhasilan pembunuhan ini semakin memperkuat ketergantungan Rian pada sensasi gelap yang mencekam, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan berhenti. Dalam suasana malam yang mencekam di sekitar rumah Rian, kolam ikan di belakang rumahnya menjadi saksi bisu dari kebrutalan yang terus berulang. Ikan-ikan dalam kolam, yang biasanya hanya menikmati makanan biasa seperti pelet atau cacing, kini merasakan keanehan. Setiap kali Rian melakukan aksi brutalnya, ikan-ikan ini tidak hanya diberi makan dengan potongan-potongan daging biasa, tetapi daging manusia yang penuh dengan aroma darah dan kematian. Sebagai makhluk hidup yang tidak mampu memahami kejahatan yang terjadi di sekitar mereka, ikan-ikan ini mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Mereka berkumpul lebih dekat di permukaan air, seolah-olah tertarik pada aroma darah yang menyebar. Ketika potongan-potongan tubuh dilemparkan ke dalam kolam, ikan-ikan ini dengan rakus mengerumuni dan mengunyah daging yang mengapung di permukaan. Namun, tidak ada rasa takut atau keheranan yang tampak di mata ikan-ikan itu. Mereka hanya mengikuti insting dasar mereka untuk makan, tanpa menyadari betapa mengerikannya makanan yang mereka konsumsi. Dalam benak mereka, mungkin tidak ada perbedaan antara makanan yang biasa mereka makan dan daging manusia. Hanya rasa lapar yang harus dipuaskan. Bagi Rian, kolam ikan ini bukan hanya tempat untuk membuang tubuh korban, tetapi juga tempat untuk menghilangkan jejak dari aksi kekejamannya. Dengan setiap potongan tubuh yang dibuang, Rian merasa puas melihat ikan-ikan ini menghabiskan setiap sisa jejak dari kejahatannya. Keberadaan ikan-ikan ini yang tanpa henti memakan daging manusia menjadi bagian dari ritual gelap yang tak berujung, menambah kekejaman dari tindakan Rian dan menciptakan suasana yang semakin menakutkan di sekitar rumahnya. Setelah beberapa hari, bahkan telah berlalu seminggu, Nanik dan anaknya belum juga pulang dan tidak ada kabar dari mereka. Keluarga Nanik, yang semakin cemas, segera melaporkan hilangnya Nanik kepada pihak berwajib. Mereka memberikan semua informasi yang ada dan menjelaskan bahwa Nanik terakhir kali terlihat bersama Rian. Tetapi informasi tersebut tidak mengarah ke pelaku. Polisi memulai penyelidikan dan melakukan pencarian menyeluruh, tetapi tidak ada jejak atau bukti yang mengarah ke Nanik atau keberadaannya. Seiring waktu berlalu, kasus ini mulai menjadi berita hangat di masyarakat setempat. Namun, tidak satupun dari mereka yang mencurigai Rian. Di mata tetangga dan orang-orang di sekitar rumahnya, Rian adalah sosok lelaki yang feminin, lembut, dan pendiam. Penampilannya yang tidak mencolok serta sifatnya yang tampak lugu membuatnya sulit dicurigai. Rian, dengan keahlian dalam menyembunyikan tindak kekejaman dan menutupi jejaknya, tetap beroperasi tanpa gangguan. Rumahnya, yang menjadi tempat kegelapan dan kejahatan, tetap tampak seperti tempat yang aman dan biasa. Masyarakat sekitar tidak memiliki alasan untuk mencurigai Rian, dan oleh karena itu, ia terus bergerak dalam bayang-bayang, melanjutkan kebrutalan tanpa terdeteksi. Rian, yang telah menjadi ahli dalam mengelabui orang-orang di sekelilingnya, merasa semakin bebas untuk melanjutkan aksi kejamnya, merasa aman dalam keberadaan dirinya yang tampak biasa dan tidak mencolok. Keberhasilan Rian dalam menyembunyikan kejahatannya menambah kedalaman kegelapan yang menyelimuti rumahnya, seolah-olah dia telah menciptakan sebuah dunia gelap di mana dia merasa tak tersentuh oleh hukum dan keadilan. Dengan perlahan dan tanpa terdeteksi, Rian melanjutkan deretan kekejaman yang menutupi jejaknya. Korban-korban selanjutnya adalah ketiga temannya yang juga gay, Aldo, Vincent, dan Ariel. Dalam sebulan berikutnya, mereka menjadi mangsa berikutnya dari kebrutalan Rian.
Setiap kali, Rian mengeksekusi mereka satu persatu di rumahnya, menggunakan linggis yang sama untuk menghabisi nyawa mereka. Suasana di rumah tersebut semakin menakutkan, di mana keheningan malam hanya terganggu oleh suara-suara mencekam dari setiap tindakan brutalnya. Rian mengundang mereka dengan berbagai alasan, seperti berkumpul untuk bersenang-senang atau membahas hal-hal pribadi, sebelum akhirnya melancarkan aksi kejamnya. Setiap eksekusi dilakukan dengan cara yang sama. Setelah mengeksekusi korban, Rian akan menenggelamkan tubuh mereka di kolam ikan di belakang rumahnya. Kolam tersebut telah menjadi tempat yang penuh dengan kengerian, menampung 10 tubuh korban yang terbungkus dalam kegelapan air yang dalam. Kolam ikan yang seharusnya menjadi tempat yang tenang dan damai, kini menjadi makam yang mengerikan dan terlupakan. Karena letaknya yang terpencil di belakang rumah dan kurangnya aktivitas di sekelilingnya, tidak ada yang mencurigai apa yang terjadi di dalamnya. Bahkan ibunya yang jarang pergi ke kolam tersebut tidak pernah mengetahui apa yang tersembunyi di dalamnya. Kolam yang dulunya hanya sekadar tempat untuk ikan kini menjadi kuburan bagi korban-korban Rian. Tempat yang sangat gelap dan menakutkan di luar pandangan orang lain. Dengan ketenangan luar biasa, Rian terus hidup di tengah-tengah masyarakat, menyembunyikan sifat sebenarnya di balik fasad yang tampak tidak mencurigakan. Dia memanfaatkan ketidakpedulian dan kurangnya perhatian orang-orang di sekelilingnya, meneruskan kegelapan tanpa terasa atau tersentuh oleh keadilan yang seharusnya mengejarnya. Di kolam ikan belakang rumah Rian, berita mengenai hidangan istimewa telah menyebar dengan cepat. Para ikan, yang awalnya hanya akrab dengan pelet dan cacing, kini merasakan kenikmatan kuliner yang benar-benar baru. Ternyata, ikan-ikan ini tidak hanya menjadi gemuk, tetapi juga semakin selektif dalam pilihan makanan mereka. Di sini, kita punya menu baru yang sangat spesial, kata si ikan gupi dengan bangga kepada teman-temannya. Bukan pelet biasa, tetapi daging manusia yang segar. Sang ikan lele, yang sebelumnya hanya mengandalkan makanan sisa, kini mulai menunjukkan gaya hidup mewah. Wah, daging manusia memang bikin saya makin berisi, keluhnya sambil menatap perutnya yang semakin buncit. Saya sampai harus memotong baju ikan saya. Di kolam itu, ikan-ikan mulai mengikuti tren terbaru. Ikan mas yang dulu berbadan ramping kini tampak seperti ikan koi dengan bentuk tubuh yang bengkak. Jangan kaget kalau lihat saya di cover majalah, ikan sehat dan bergizi, katanya sambil melamun. Suatu hari, ikan-ikan berkumpul di sekitar kolam, membahas betapa mereka telah menjadi sangat eksklusif. Tahu nggak sih, daging manusia itu seperti dessert yang mewah bagi kita, ujar ikan cupang sambil menggoyangkan siripnya. Kami bahkan sudah menyusun daftar menu baru untuk acara-acara khusus. Mungkin minggu depan ada ratatouille dari tangan manusia yang diolah dengan cara khusus. Malah, ikan-ikan itu mulai mengeluh kalau Rian tidak sering menambahkan hidangan istimewa mereka. Rian harus lebih sering memanjakan kami, kata si ikan mas yang kini sudah sangat manja. Kami tidak bisa terus-menerus hanya makan pelet dan cacing. Kami butuh variasi untuk menjaga kualitas daging kami. Hanya satu hal yang harus diingat oleh Rian. Jika ikan-ikan ini terus mendapatkan makanan premium mereka mungkin akan terlalu besar untuk kolamnya. Dan Rian akan menghadapi masalah ikan yang terlalu gemuk dan mencari tempat baru yang lebih luas. Setelah beberapa waktu, Rian memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Perubahan besar dalam hidupnya pun dimulai di ibu kota. Dengan dukungan dari kenalan baru di kalangan gay mapan, Rian segera menemukan tempat di tengah-tengah kehidupan glamour kota besar. Sesampainya di Jakarta, Rian tinggal di apartemen mewah yang memberikan kenyamanan dan kemewahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di kota yang penuh dengan kesempatan ini, Rian mulai menjalin hubungan dengan beberapa pria berduit tebal, termasuk beberapa artis terkenal. Meskipun dia tidak dapat mengungkapkan siapa saja mereka, jelas bahwa Rian telah menjadi simpanan orang-orang penting yang meskipun memiliki istri dan anak, tetap mencari kebahagiaan seksual di luar rumah tangga mereka. Keberadaannya di Jakarta membawa perubahan besar dalam hidupnya. Rian tidak hanya menikmati kemewahan dan gaya hidup glamor,
tetapi juga merasa lebih diterima dalam komunitas gay yang sebelumnya sulit dia temui. Berkat kemampuannya memberikan kebahagiaan seksual dan memuaskan kebutuhan pribadi pria-pria penting ini, kehidupan Ryan di Jakarta berkembang pesat. Sementara itu, kisah kelam masa lalunya tetap tersembunyi dalam bayang-bayang. Tidak ada yang mencurigai atau menilai dia di tengah hiruk-pikuk kehidupan sosial dan glamor Jakarta. Ryan berhasil menutup bab gelapnya dengan sangat rapi dan melanjutkan hidup barunya yang penuh dengan kemewahan dan kesuksesan. Setelah beberapa bulan menikmati kehidupan glamor di Jakarta, Ryan akhirnya bertemu Noval Andreas, seorang pria yang membuat hatinya bergetar. Mereka menjalin hubungan serius dan memutuskan untuk hidup bersama di apartemen Margonda Residence di Depok. Dengan adanya Noval di sampingnya, Ryan merasa memiliki seseorang yang benar-benar berarti dan memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh kekejaman dan kekacauan. Ryan kini fokus pada hubungan barunya dan mencoba meninggalkan masa lalu yang kelam. Insting membunuh yang sebelumnya begitu mendominasi hidupnya tampak mereda. Namun, dalam suatu keadaan yang tidak terduga, sisi gelap Ryan kembali muncul. Ini bukan karena keinginan yang mendalam, tetapi lebih karena situasi yang memaksanya kembali ke kebiasaan lama. Korban terakhirnya adalah seseorang yang, entah bagaimana, terjebak dalam dunia gelap Ryan. Dalam proses eksekusi terakhir ini, Ryan kembali menunjukkan kemampuannya yang mengerikan, seolah tidak pernah sepenuhnya bisa meninggalkan bayang-bayang masa lalunya. Namun, kali ini, keberadaannya mulai terancam. Karena penampilan dan status barunya, Ryan berpikir ia bisa terus bersembunyi di balik fasad kehidupan mewah dan cinta baru. Sayangnya, apa yang dilakukan Ryan kali ini meninggalkan jejak yang tidak bisa lagi disembunyikan. Segalanya mulai terungkap, dan cerita gelap dari masa lalu Ryan mulai mengancam untuk menghancurkan kehidupannya yang baru. Korban terakhir Ryan bernama Harry Santoso. Harry sebenarnya adalah teman sesama gay yang sudah berteman dengan Ryan sejak beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur. Di Jakarta, mereka bertemu lagi, meskipun Harry tinggal di Bekasi dengan istri dan anak-anaknya. Karena Ryan sudah tinggal di Jakarta, mereka sering bertemu untuk menjalin kembali pertemanan lama. Pada hari naas bagi Harry, tepatnya pada bulan Juli tahun 2008, Harry berkunjung ke apartemen Ryan. Saat itu, Noval tidak ada di apartemen karena sedang bekerja, sehingga hanya Ryan dan Harry yang berada di sana. Pada bulan Juli 2008, saat Harry Santoso mengunjungi apartemen Ryan di Jakarta, suasana awalnya terasa santai. Namun, ketertarikan Harry pada foto-foto Noval yang cantik dan seksi segera mengubah segalanya. Harry dengan tanpa rasa malu meminta izin kepada Ryan untuk berhubungan intim dengan Noval, bahkan menawarkan uang jutaan sebagai suap. Ryan, yang merasa sangat marah dan terancam oleh permintaan Harry, meledak dalam kemarahan. Dengan wajah yang berubah dingin dan penuh kebencian. Saat Harry Santoso mengungkapkan ketertarikan yang mengganggu terhadap Noval dan menawarkan uang untuk berhubungan intim dengannya, Ryan merasa kemarahan yang mendalam. Rasa sakit dan penghinaan membuatnya kehilangan kendali. Dengan wajah yang semakin dingin dan penuh kebencian, Ryan meraih pisau tajam yang tergeletak di meja, alat yang biasanya tidak digunakan untuk keperluan lain selain memasak. Ryan menyerang Harry dengan pisau tersebut. Setiap tusukan pisau dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, menciptakan kekacauan yang mengerikan. Pisau melesat cepat dan menusuk dengan kekuatan brutal ke daging dan organ vital Harry. Setiap gerakan disertai dengan suara retakan tulang dan desisan darah yang mengalir deras. Jeritan tercekik dan terputus-putus keluar dari mulut Harry, bergabung dengan suara pisau yang mencabik-cabik tubuhnya. Setiap tusukan menggali lebih dalam, menciptakan luka-luka yang mematikan, dan darah menyembur keluar dari luka-luka tersebut, membanjiri lantai dengan genangan merah yang semakin luas. Harry terjatuh ke lantai, merintih dalam kesakitan, tubuhnya bergetar hebat dengan setiap gerakan terakhirnya. Suara napasnya yang semakin melemah bercampur dengan desiran darah yang terus mengalir, menciptakan suasana yang mencekam dan brutal. Dengan tubuh Harry terkapar dalam keadaan mengenaskan dan keringat dingin mengalir di wajahnya,
Setelah membunuh Harry, Ryan menghadapi tantangan baru. Apartemennya tidak memiliki kolam untuk membuang tubuh. Dengan terpaksa, Ryan memutuskan untuk memotong tubuh Harry menjadi 7 bagian agar muat dalam koper. Dengan penuh ketegangan, dia menyimpan potongan tubuh di dalam koper dan pergi keluar. Ryan naik taksi dan menuju wilayah belakang kebun binatang Ragunan, tempat yang sepi dan jarang dilalui orang. Di sana, dia membuang koper yang penuh dengan bagian-bagian tubuh Harry ke tempat yang tersembunyi. Setelah melepaskan beban berat dari pikirannya, Ryan kembali ke apartemennya dengan tenang. Ketika malam tiba dan Noval pulang, Ryan langsung menceritakan apa yang terjadi dengan penuh rincian. Noval, yang awalnya terkejut dan tidak percaya, akhirnya percaya setelah melihat barang-barang milik Harry, kartu ATM, kartu kredit, dan beberapa barang berharga yang sudah ada di tangan Ryan. Dengan kepercayaan yang didapat, mereka berdua menggunakan kartu kredit Harry untuk membeli barang-barang di Electronic City Depok dan menguras saldo kartu ATM Harry untuk berpoya-poya. Keesokan harinya, warga dikejutkan dengan penemuan koper yang berisi potongan-potongan tubuh manusia di kawasan belakang kebun binatang Ragunan. Penemuan ini langsung menarik perhatian polisi, yang segera turun tangan untuk menyelidiki temuan mengerikan tersebut. Identitas korban dalam koper menjadi prioritas penyelidikan, dan polisi mulai mencari petunjuk tentang siapa yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Setelah beberapa hari penyelidikan intensif, polisi akhirnya memastikan bahwa potongan tubuh yang ditemukan di koper adalah milik Harry Santoso. Tes DNA yang dilakukan pada potongan tubuh dan sampel dari keluarga Harry mengkonfirmasi identitasnya. Keluarga Harry, yang telah melaporkan hilangnya dia beberapa waktu lalu, sangat terkejut dan hancur saat mengetahui kekejaman yang dialami oleh orang yang mereka cintai. Keluarga Harry, yang terdiri dari istri dan anak-anaknya, mengalami kepanikan dan histeria setelah mengetahui detail mengerikan dari pembunuhan tersebut. Mereka bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan kekejaman semacam itu terhadap Harry. Pada awalnya, pihak kepolisian menduga bahwa Harry mungkin dirampok, karena semua barang berharga, termasuk dompetnya, dilaporkan hilang. Dalam upaya untuk mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut, polisi melacak transaksi terakhir dari kartu kredit dan kartu ATM Harry. Mereka menemukan transaksi mencurigakan yang terjadi di Electronic City Depok. Rekaman CCTV dari mesin ATM menunjukkan 2 orang yang tidak dikenal sedang menggunakan kartu ATM Harry untuk menarik uang. Mereka adalah Ryan dan Noval. Berdasarkan bukti ini, polisi segera meluncurkan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil melacak lokasi apartemen Ryan dan Noval. Dengan bukti yang cukup kuat, mereka melakukan penangkapan di apartemen mereka. Di sana, polisi menemukan kartu ATM, kartu kredit, dan beberapa barang berharga milik Harry, yang membuktikan keterlibatan Ryan dan Noval dalam kejahatan tersebut. Ryan dan Noval kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dengan bukti yang ada, mereka tidak bisa lagi menghindar dari tuduhan dan menghadapi konsekuensi dari tindakan kejam mereka. Kasus ini menjadi berita utama dan menarik perhatian masyarakat luas, mengungkap betapa mengerikannya kekejaman yang dilakukan oleh seseorang yang tampaknya tidak pernah dicurigai sebelumnya. Saat ditangkap, Noval pertama kali mengakui semua kejahatan yang mereka lakukan bersama Ryan. Dalam pengakuannya, Noval menjelaskan detail kekejaman yang mereka lakukan terhadap Harry Santoso dan bagaimana mereka membuang tubuhnya. Namun, yang membuat situasi semakin mencurigakan adalah sikap Ryan yang sangat tidak biasa. Meskipun dia baru saja mengakui terlibat dalam pembunuhan, Ryan tetap tersenyum lebar. Bahkan terlihat tenang dan tidak menunjukkan rasa panik sama sekali. Reaksi Ryan yang sangat berbeda dari apa yang diharapkan polisi menambah kecurigaan. Biasanya, pelaku kejahatan berat akan menunjukkan ketakutan dan kepanikan saat terungkap. Namun, Ryan tampaknya sudah sangat terbiasa dengan tindakan kejamnya sehingga tidak merasa bersalah atau cemas. Hal ini memicu kecurigaan bahwa mungkin ada lebih banyak hal yang tidak terungkap. Untuk menyelidiki lebih lanjut, polisi melakukan pemeriksaan latar belakang Ryan dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengakuannya.
Mereka mencurigai bahwa ada lebih banyak kasus pembunuhan yang mungkin belum terungkap. Polisi kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Rian di Jombang. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rumahnya, termasuk kolam belakang yang sebelumnya tidak terdeteksi. Penyelidikan ini bertujuan untuk mencari kemungkinan adanya korban lain dan memastikan apakah Rian terlibat dalam kejahatan lebih banyak dari yang telah diakui. Hasil pemeriksaan di rumah Rian mengungkapkan temuan mengejutkan. Polisi menemukan beberapa potongan tubuh yang terkubur di bawah kolam, serta barang-barang pribadi korban lainnya. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa Rian tidak hanya terlibat dalam kasus Heri Santoso, tetapi juga memiliki banyak korban lain yang belum terungkap. Dengan bukti yang ada, polisi akhirnya bisa mengaitkan Rian dengan serangkaian kejahatan mengerikan lainnya. Penemuan di kolam ikan belakang rumah Rian menggemparkan seluruh Indonesia pada tahun 2008. Setelah penyelidikan intensif, polisi menemukan 10 tubuh manusia yang sudah dalam kondisi tidak berbentuk, terkubur di dasar kolam. Temuan ini mengejutkan banyak orang, termasuk orang tua Rian, yang tidak pernah menyangka ada kengerian sebesar itu di belakang rumah mereka. Keberadaan tubuh-tubuh ini mengungkap misteri hilangnya 10 orang yang sebelumnya tidak terpecahkan. Setiap tubuh korban, yang sebelumnya dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan di kolam tersebut, mengonfirmasi bahwa Rian terlibat dalam serangkaian pembunuhan yang mengerikan. Meskipun Rian sudah terbukti melakukan semua kejahatan ini, responsnya sangat tidak biasa. Saat diwawancarai oleh media, Rian tetap tersenyum lebar dan tampak sangat senang, seolah-olah mendapatkan perhatian media dan menjadi terkenal adalah tujuan utamanya. Reaksi ini semakin memperjelas kondisi mental Rian, yang tampaknya lebih peduli pada popularitasnya daripada kesedihan atau penyesalan atas nyawa-nyawa yang telah direnggutnya. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga membuat semua orang merinding. Rian, dengan sikapnya yang aneh dan senyum lebar, menunjukkan betapa jauh kejam dan gilanya dia, memperlihatkan sisi kelam dari kepribadiannya yang sebelumnya tidak terbayangkan. Akhirnya, setelah penyelidikan mendalam dan proses peradilan yang panjang, keputusan hukum diambil untuk Rian dan Noval. Setelah terbukti bersalah atas kejahatan-kejahatan yang mengerikan, termasuk pembunuhan brutal terhadap 11 orang dan penguburan mereka di kolam ikan di belakang rumahnya, Rian Jombang dijatuhi hukuman mati. Keputusan ini diambil setelah pengadilan menilai tingkat kekejaman dan brutalitas yang dilakukan Rian. Pengacara dan jaksa berdebat tentang beratnya hukuman yang pantas bagi Rian, dan hakim akhirnya memutuskan bahwa hukuman mati adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk memastikan keadilan bagi korban-korban yang telah kehilangan nyawa mereka dengan cara yang sangat mengerikan. Selama persidangan, Rian tetap menunjukkan sikap yang aneh. Dia sering tersenyum lebar dan tampak tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Sikapnya yang tidak sesuai dengan situasi membuat banyak orang, termasuk keluarga korban dan publik, semakin terkejut. Meskipun demikian, keputusan hukuman mati tetap diambil sebagai bentuk keadilan yang harus ditegakkan. Rian akan menjalani hukuman mati melalui metode yang sah di negara tersebut, sebagai akhir dari serangkaian kejahatan yang sangat mengerikan. Sementara itu, Noval Andreas, yang terlibat dalam kasus ini namun tidak secara langsung dalam eksekusi korban, dijatuhi hukuman kurungan selama 5 bulan. Selama persidangan, Noval mengakui keterlibatannya dalam menutupi kejahatan Rian dan membantu dalam pemanfaatan barang-barang milik korban. Namun, dia tidak terlibat dalam pembunuhan itu sendiri. Karena alasan ini, hukuman yang dijatuhkan untuk Noval lebih ringan dibandingkan dengan Rian. Noval menerima hukuman 5 bulan penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang membantu pelaku utama dalam kasus tersebut. Keputusan pengadilan ini membawa dampak besar bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Keluarga korban merasa ada keadilan yang ditegakkan meskipun tidak menghapuskan rasa sakit dan kehilangan yang mereka alami. Masyarakat merasa lega karena pelaku utama mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Rian menghadapi masa penantiannya dengan penuh ketenangan aneh.
sementara Noval menjalani hukuman penjara dengan harapan untuk suatu saat bisa mendapatkan kesempatan untuk membangun kembali hidupnya setelah hukuman selesai. Kisah Rian Jombang dan Noval Andreas menjadi berita besar dan topik hangat di Indonesia, dengan banyak orang merasa terkejut, marah, dan prihatin atas kejahatan yang terjadi. Keputusan ini menjadi pengingat tentang pentingnya sistem peradilan dan perlunya menangani kasus kejahatan dengan serius untuk memastikan keadilan bagi setiap orang. Cerita ini mengungkapkan betapa kegelapan dan kekejaman bisa muncul dari tempat yang tidak terduga dan dari individu yang tampaknya tidak mencurigakan. Rian, yang dikenal sebagai sosok lembut dan pendiam, ternyata menyimpan sisi gelap yang sangat ekstrim. Ini mengingatkan kita bahwa penampilan luar seringkali tidak mencerminkan isi hati atau niat seseorang. Tindakan brutal yang dilakukan Rian menunjukkan kapasitas manusia untuk melakukan kekejaman ekstrim. Ini adalah cerminan dari potensi kegelapan yang bisa ada dalam diri setiap orang, terutama jika didorong oleh kemarahan, kebencian, atau kesalahan mental. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa meskipun seseorang tampaknya baik dan tidak berbahaya, kita harus selalu waspada terhadap tanda-tanda perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan. Rian, dengan semua penampilannya yang lembut dan pendiam, mampu melakukan kejahatan yang sangat brutal. Ini menekankan pentingnya untuk tidak mengabaikan perilaku yang tampaknya aneh atau mencurigakan, karena bisa jadi ada masalah yang lebih dalam yang memerlukan perhatian. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan kewaspadaan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya kekejaman yang tidak terduga. Ketika Rian, yang terlihat tidak mencurigakan, ternyata menyimpan sisi gelap yang mengerikan, penting untuk memahami bahwa tindakan ekstrim seperti ini bisa saja muncul dari masalah kesehatan mental atau tekanan emosional yang tidak terlihat. Kebutuhan untuk mendukung kesehatan mental, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, sangat penting. Jika seseorang menunjukkan tanda-tanda perilaku yang berbahaya atau ekstrim, sangat penting untuk mencari bantuan profesional atau melaporkan kekhawatiran kepada pihak berwenang sebelum situasi memburuk. Dalam setiap hubungan, baik itu persahabatan maupun romantis, menjaga batasan dan berhati-hati terhadap perilaku yang tidak sehat sangatlah penting. Jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas dan berhati-hati jika seseorang mencoba melanggar batasan tersebut. Menghargai batasan dalam hubungan dapat mencegah situasi yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa hubungan tetap sehat dan aman. Mendukung sistem hukum dan peradilan yang adil sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Proses hukum yang adil dan penyelidikan menyeluruh adalah kunci untuk memastikan bahwa tindakan kejam tidak dibiarkan tanpa hukuman. Meskipun hukuman mati dan kurungan tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang, mereka memberikan pertanggungjawaban dan menegakkan keadilan. Kesehatan mental juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Jika seseorang merasa terganggu atau menghadapi masalah kesehatan mental, penting untuk mencari dukungan dari profesional. Kesehatan mental yang baik sangat penting untuk menghindari perilaku berbahaya dan memastikan bahwa kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan cara yang sehat. Menghadapi cerita ini, kita harus selalu menghargai kehidupan dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan empati. Setiap tindakan kita memiliki dampak pada orang lain dan masyarakat sekitar. Dengan memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh kasih, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Kewaspadaan, dukungan terhadap kesehatan mental, dan penerapan batasan yang jelas dalam hubungan adalah langkah-langkah penting untuk mencegah kekejaman dan memastikan keadilan serta keamanan bagi semua orang.